قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kami tertarik untuk membahas sebuah postingan dari Ustadz Berik Said Badjri kaum muslimin. Ya, ini berkaitan dengan videonya Idrus Romli kaum muslimin. Ya, kita baca postingan dari Ustadz Berik Said Badjri kaum muslimin. Bismillah, komentar singkat ana atas tanggapan Idrus Romli terkait wafatnya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Ya, dari Berik Said. Mencermati videomu yang berisikan tanggapan engkau atas wafatnya Ustadz Yazid rahimahullah. Videonya ana tampilkan di bawah. Ya, ini videonya sudah kita bahas kemarin ya. Maka ana sampaikan dengan tegas tanpa basa-basi sebagai berikut. Alangkah busuknya akidah dan lisanmu, hai Idrus Romli. Semoga Allah menyumpal mulutmu jika kau tidak bertaubat. Kau membawa hadis gembiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar Abu Jahal wafat, dan kau terapkan serta kiaskan itu dengan wafatnya Ustadz Yazid rahimahullah. Dan bahkan kau menganggap Ustadz Yazid rahimahullah sebagai musuh Islam, dedengkot aliran sesat. Maka semoga saja tuduhan ini kelak akan kembali padamu. Kau tanpa diragukan seorang khawarij radikal Indonesia abad ini yang sekaligus berdiri di atas akidah sufiyin kuburiyun. Maka semua lakop itu sejujurnya lebih layak diarahkan kepadamu. Dan jangan khawatir, walau Ustadz Yazid rahimahullah telah wafat, bukan berarti kau bisa seenaknya menyebarkan akidah sesatmu seenaknya. Insya Allah, ana termasuk orang yang tak akan pernah bosan menyingkap kejahatan akidah, kelicikan, dan kekotoran lisanmu. Jadi jangan kau anggap dengan wafatnya Ustadz Yazid rahimahullah berarti tak ada lagi yang akan terus menyingkap subhatmu. Insya Allah. Apalagi untuk subhat kelas kacangan seperti dirimu, maka tak usah sekelas Ustadz kami yang mengkonternya. Cukup insya Allah tulap kelas pemula, semisal ana aja yang akan terus menyikapimu dengan tegas tanpa abu-abu. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin. Ya, ini videonya sudah kita bahas juga kemarin kaum muslimin ya, video dari Idrus Romli ini. Nah, kaum muslimin, sebenarnya memang sudah selayaknya kaum muslimin itu bergembira atas wafatnya tokoh-tokoh sesat, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, ya, musuh-musuh Islam. Ya, seperti yang sudah-sudah kaum muslimin. Ya, seperti Pak Sakur, ya banyak yang bersyukur meninggalnya Pak Sakur. Kemudian Jalaluddin Rahmat, ya. Pokoknya kalau tokoh-tokoh aliran sesat, ya, jelas banyak yang bersyukur kalau mati kaum muslimin. Ya kan kita tahu lah, ya, bagaimana kakek Sakur, bagaimana Jalaluddin Rahmat pentolan Syiah. Mereka semuanya menebarkan kesesatan, melemahkan syariat Islam, menghina syariat Islam kaum muslimin. Ya, mengatakan Islam ini belum sempurna, mengatakan Nabi Muhammad SAW belum tentu benar. Ya. Kemudian ketika ada riwayat bahwasanya malaikat itu memakai pakaian yang serba putih, dia mengatakan kalau malaikat pakai baju, pakai pakaian, jahitnya di mana? Ya, ini kan perkataan-perkataan yang kufur kaum muslimin. Bahkan Idrus Romli sendiri pun pernah di dalam sebuah videonya mengatakan bahwa Syakur ini sudah murtad, harus bersahadat lagi. Ya, begitu juga dengan Pak Kiai Lutfi Basori. Ya, beliau ini juga sangat murka dengan Syakur ini kaum muslimin. Ya. Jadi kalau yang meninggal itu tokoh-tokoh yang jelas-jelas sesat yang seperti itu. Ya, memang kaum muslimin pasti bahagia.
dan banyak yang bahagia. Karena jelas-jelas memusuhi syariat Islam. Ya, sangat jauh berbeda dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, di mana beliau ini dakwahnya luar biasa, menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, memberantas tahayul, bid'ah, khurafat. Ya. Jadi kalau disebut oleh Idrus Romli, ya, bahwa Ustadz Yazid rahimahullah ini tokoh aliran sesat, dedengkot aliran sesat, sehingga ketika orang mendengarkan kabar meninggalnya beliau, itu harus berbahagia, ini terbalik kaum muslimin, ya. Mungkin kalau seperti Idrus Romli, ya, kalau tidak bertaubat kemudian meninggal dunia, mungkin banyak yang bergembira karena akidahnya juga rusak kaum muslimin. Antum boleh cari video-video dari Idrus Romli yang bercerita tentang ada katanya seorang wali yang sudah mati tiba-tiba ikut perang, ya, dengan pakaian yang serba putih. Kemudian setelah dicari informasi tentang orang tersebut, ternyata orang tersebut dari luar kota tempat dia berperang. Kemudian setelah didatangi, ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia. Ini cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tahayul, cerita bohong. Orang yang percaya dengan cerita-cerita yang seperti itu, akidahnya dipertanyakan kaum muslimin. Ya. Bahkan orang yang menyebarkan cerita-cerita yang seperti itu akidahnya sesat. Ya. Kemudian Idrus Romli ini kan juga membela para habaib kaum muslimin. Bahkan ada sebuah video yang sampai diberikan judul bahwa Idrus Romli ini sudah kebanyakan makan tulang dari para habaib, sehingga menjadi pembela para habaib. Padahal para habaib itu kaum muslimin, ya, cerita-cerita khurafat akidahnya kan luar biasa bobrok. Ya, ada yang mengaku bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang mengaku bisa memadamkan api neraka. Ada yang mengaku ada habib, ya, ada wali yang ketika datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan Nabi Muhammad berguncang. Kemudian kakinya dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang mengaku bisa mi'raj dalam satu hari 70 kali. Ya, coba. Kemudian ada lagi itu yang cerita, katanya ada habib yang namanya bisa dijadikan jawaban bagi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, ketika sudah mati ditanya malaikat, man robbuka, Habib Abdullah Al-Haddad, man nabiyuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Orang-orang seperti itu kalau tidak bertaubat ketika meninggal dunia, kaum muslimin selamat dari akidah sesatnya. Wajar berbahagia. Seperti Gufron. Ya. Gufron ini kalau mati, ya, kaum muslimin bahagia. Ya. Kalau dia tidak bertaubat, ya, berbeda lagi kalau dia bertaubat dari akidah sesatnya, kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ditanya malaikat, diajarkan jawabannya apa? Gufron. Ya. Coba itu ada video muridnya Gufron, ditanya, man robbuka? Gufron. Man nabiyuka? Gufron. Kemudian ada lagi ditanya, man robbuka? Pancasila. Man nabiyuka? Pancasila. Itu kan akidah sesat kaum muslimin. Mengaku bisa ngobrol sama Allah, teken kontrak sama Allah, ya, ngobrol sama malaikat, mendatangkan para nabi, mendatangkan para wali yang sudah meninggal dunia, mendatangkan para imam, bisa bahasa semut, bahasa jin, semuanya bisa. Ya, itu kan akidah-akidah yang sesat kaum muslimin. Ya, kalau orang seperti itu tidak bertaubat, kemudian meninggal dunia, ya, kaum muslimin berbahagia. Ya, orang seperti itu orang yang sesat. Kalau sampai dia mati, ya, tanpa bertaubat dari akidah yang seperti itu, maka kaum muslimin berbahagia. Ya, kemudian ada lagi orang yang mengatakan, ya, ini akidah sesat ini kaum muslimin. Ya, orang yang mengatakan bahwa si Gufron wali. Ya, bisa jadi apa yang disampaikan Gufron ini benar. Bisa ngarang kitab 500, ya, 500 kitab berbahasa Suryani. Ya, kemudian orang ini mengatakan lagi, kalau orang nyembah Isa, ya, tapi yang dilihat adalah sifat-sifat Allah, maka orang ini selamat dari hisab. Ini kan akidah sesat. Ya, kalau menyebarkan akidah yang seperti ini namanya menyebarkan akidah yang sesat. Sehingga ketika orang-orang seperti ini meninggal dunia, ya, tanpa bertaubat, kembali kepada akidah yang benar, maka kaum muslimin berbahagia dengan meninggalnya orang seperti ini. Ya, jadi benar yang ditulis oleh
Ustadz Barik Said Badjri ini kaum muslimin, ya, tentang busuknya akidah dan lisan dari Idrus Romli ini, ya. Dan kalau sampai tidak bertaubat si Idrus Romli ini, ya banyak kaum muslimin yang berbahagia nanti ketika dia meninggal dunia. Coba, ya, coba nanti tunggu saja kaum muslimin. Jadi sebenarnya yang diucapkan oleh Idrus Romli tentang seharusnya kaum muslimin ini berbahagia ketika ada kelompok sesat, aliran sesat, dedengkot aliran sesat, tokoh ahlul bid'ah meninggal dunia, ya kita harus bersyukur. Itu benar kaum muslimin, ya. Sebenarnya yang seperti itu benar. Hanya saja ya Idrus Romli ini salah di dalam menerapkan, salah di dalam memahami siapa tokoh aliran sesat, siapa dedengkot aliran sesat, dan bagaimana aliran sesat tersebut. Itulah yang dinamakan kalimatul haq urida bihal batil. Ya, dalilnya benar, kalimatnya benar, perkataannya benar, tapi maknanya batil. Dibolak-balik, ya. Orang yang akidahnya lurus, ya, ibadahnya lurus, muamalahnya lurus, dibilang sesat. Ya, sementara orang yang bengkok, akidahnya bengkok, ibadahnya bengkok, muamalahnya bengkok, disebut ahlu sunnah wal jamaah. Ya, disebut itu kelompok yang lurus. Ini kan aneh kaum muslimin. Orang yang minta-minta di kuburan, yang kuburan diagung-agungkan, yang sholawat sambil ketimpringan, pakai jimat-jimat, dikatakan itu yang ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sementara yang beribadah, berakidah, bermuamalah, mencontoh para salafus soleh, mencontoh Nabi Muhammad SAW, malah disebut aliran sesat. Ya, orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan fahmi salaf, malah dianggap sesat. Ini kan kebalik kaum muslimin, ya. Dan itu memang sesuai dengan keadaan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan akan terjadinya hal-hal yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sayati ala nas sanawatun khadda'atu yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihal shadiq. Dan seterusnya kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya akan datang tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta akan dipercaya. Orang yang jujur akan didustakan. Amanah diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati. Dan Ruwaibidah pada saat itu berbicara. Kemudian para sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu? Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara orang banyak kaum muslimin. Dan sekarang kita lihat kaum muslimin, ya, betapa banyak ya para penceramah-penceramah yang mereka sangat jauh dari tuntunan syariat Islam, ya. Bermajelis sambil dangdutan, sambil jogetan, katanya sholawatan, tapi isinya ketimpringan, laki-laki perempuan campur baur, ya, sholawatan sambil joget-joget, ya, dan seperti itu banyak kaum muslimin. Dan yang seperti itu ya dari kelompoknya Idrus Romli. Ya, jadi Idrus Romli ini maling teriak maling kaum muslimin. Dan seandainya tidak bertaubat ya, Idrus Romli ini dari akidah dia, maka nanti ketika dia meninggal dunia pasti banyak yang bersyukur kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.